Rekayasa teknologi untuk membangun NKRI. Subtema yaitu bertani dengan pupuk alami. Tujuan pembelajaran. Poin pertama, mengetahui unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Poin kedua, menjelaskan proses pembuatan pupuk organik. Poin ketiga, menjelaskan unsur-unsur hara pada tiap fase tanaman. Dan poin terakhir, menjelaskan karakteristik tanah. Di proyek kedua ini, berguna untuk mengajarkan siswa-siswa untuk membuat pupuk alami dan bertani dengan cerdas, dan untuk memperkenalkan pupuk alami kepada petani-petani sekitar yang tidak menyebabkan tingkat kesuburan tanah menurun, dan mengandung unsur hara yang tinggi bagi tanaman. Dan cara pembuatannya yang mudah dengan menggunakan alat dan bahan alami. Di program kedua ini juga membantu petani untuk membuat pupuk organik alami yang bisa meningkatkan kembali kesuburan tanah. Selain itu, pupuk ini juga harganya tidak mahal dibanding pupuk organik yang dijual dengan harga yang mahal, tetapi menurunkan tingkat kesuburan tanah. Jadi, ayo bersama-sama belajar membuat pupuk alami. Pupuk yang pertama yaitu pembuatan pupuk kompos. Sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita bersama-sama membaca doa-doa dimulai. Doa selesai. Pengambilan bahan meliputi topsoil, tanah kotoran sapi, dan sekam. Sebelum digunakan, sekam dibakar terlebih dahulu sampai menjadi abu. Pembagian polybag untuk masing-masing siswa. Selanjutnya, pengelolaan lahan yang akan dipakai untuk menanam tanaman. Dilanjut dengan pengumpulan bahan yang akan dipakai untuk membuat kompos. Alat dan bahan. Yang pertama yaitu sekam bakar, tanah kotoran sapi, topsoil, dan polybag. Tahap 1, tuangkan topsoil. Kemudian, pisahkan akar-akar dan daun-daun yang tercampur di dalam tanah topsoil tersebut. Tahap kedua, masukkan tanah kotoran sapi, lalu dicampur hingga merata dengan tanah topsoil. Setelah dicampur dengan merata, masukkan sekam yang telah dibakar. Dan campur semua bahan menjadi satu, sampai semuanya tercampur merata. Tahap ketiga yaitu saring kompos yang sudah dicampur hingga halus.
tanah. Proses pembuatan pupuk Jakaba. Alat dan bahan: dedak, akar bambu, air hujan, viksin, kapur sirih, garam, terasi, ember, kain, dan toge yang sudah direndam selama 3 hari. Pertama-tama, tuangkan air hujan 5 liter ke dalam panci. Kemudian, tambahkan dedak dan aduk hingga merata. Setelah tercampur merata, tambahkan viksin, terasi, gula, dan kapur sirih. Setelah itu, aduk lagi hingga merata dengan sempurna. Kemudian, sisihkan dan diamkan hingga dingin. Sambil menunggu hingga dingin, blender toge sampai halus. Ketika toge sudah halus, siapkan ember dan tuangkan air hujan hingga hampir penuh. Dan ketika dedak sudah dingin, tambahkan sedikit demi sedikit ke dalam ember yang sudah diisi dengan air hujan. Setelah itu, tambahkan toge yang sudah di blender dan aduk hingga merata. Langkah terakhir, masukkan akar bambu secukupnya. Kemudian tutup dan ikat hingga erat dan diamkan selama beberapa hari. Setelah didiamkan kurang lebih 3 hari, larutkan cairan PSB dengan perbandingan 1:8 dengan berbagai macam air. Setelah larutan PSB sudah diolah dengan berbagai macam air, kemudian gantungkan botol di bawah sinar matahari dan kocok setiap hari. Proses pembuatan pupuk JLF atau Jadam Liquid Fertilizer. Alat dan bahan yaitu garam krosek, bahan organik dari tanaman, daun, buah, dan batang, dan ligmol atau tanah humus. Langkah pertama yaitu pisahkan daun dan batang, kemudian tambahkan daun ke dalam ember. Setelah itu, masukkan tanah humus atau ligmol ke dalam ember yang sudah berisi daun, dan tambahkan garam krosek dan cangkang telur. Setelah bahan sudah dimasukkan, tambahkan air hingga hampir penuh. Kemudian tutup dengan rapat dan simpan di bawah tempat yang berteduh selama beberapa hari. Proses pembuatan pupuk JMS atau Jadam Microbial Solution. Alat dan bahan meliputi air hujan 8 liter,
kentang, tanah yang diambil di bawah pohon bambu, kaos kaki bekas, dan garam krosok. Langkah pertama yaitu masukkan tanah yang lapuk secukupnya ke dalam kaos kaki. Dan yang kedua, masukkan kentang ke dalam kaos kaki. Tambahkan air secukupnya ke dalam ember. Lalu masukkan garam krosok dan aduk sampai garam larut ke dalam air. Gantungkan kedua kaos kaki lalu masukkan ke dalam air. Lalu remas-remas semuanya. Kemudian tutup dengan rapat dan diamkan selama kurang lebih 3 hari. Cara menggunakan pupuk JMS dengan berdosis 1:10. Pertama-tama lubangi lahan bagian tengah. Setelah itu siramkan formulasi yang sudah dicampurkan tadi dan tutup kembali menggunakan tanah. Kemudian gemburkan tanah bagian samping. Proses pembuatan pupuk Super Verde 2 atau Super B atau fosfor. Pertama-tama, iris seluruh batang pisang jadi ukuran kecil-kecil. Kemudian masukkan ke dalam ember dan tambahkan 30 gram garam dapur, lalu kocok garam hingga merata dengan sempurna. Setelah itu, diamkan sekitar 10 menit agar kandungan natrium klorida garam menyerap sempurna ke dalam setiap irisan pisang. Setelah kurang lebih 10 menit, masukkan 1 kg kapur gamping, lalu kocok hingga merata. Simpan formulasi di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari selama 4 malam. Setelah didiamkan selama kurang lebih 4 hari, langkah berikutnya adalah penyaringan formulasi dengan menggunakan kain. Proses pembuatan pupuk cepat serap Verde 3 atau kalium dan pelebat buah. Alat dan bahan meliputi cangkang telur, tisu, toples, dan kuali. Terlebih dahulu sangrai cangkang telur hingga agak panas. Kemudian sisihkan dan tunggu sampai dingin. Lalu masukkan ke dalam toples dengan ukuran yang telah ditentukan. Setelah itu masukkan cuka sedikit demi sedikit. Tunggu hingga berhenti bereaksi. Setelah berhenti bereaksi, tambahkan lagi cuka sedikit demi sedikit. Dan tunggu lagi hingga berhenti bereaksi. Kemudian tambahkan lagi cuka hingga hampir penuh. Kemudian tutup dengan 3 lembar tisu dan ikat dengan karet. Dan sisihkan di tempat yang aman.
Proses pembuatan pupuk super Verdo 3 atau pupuk kalium. Alat dan bahan: abu sisa pembakaran, garam dapur, asam, air, penyaring. Kemudian ukur air dan masukkan ke dalam abu yang sudah dituangkan ke dalam ember. Aduk sekam hingga benar-benar encer. Setelah itu, saring semua adonan menggunakan penyaring ke dalam panci. Dan setelah itu, masak hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan garam dan aduk hingga semuanya larut. Setelah itu, sisihkan adonan dan dinginkan. Pindahkan ke baskom dan cek menggunakan temperatur tangan untuk memastikan adonan sudah dingin atau belum. Jika sudah agak dingin, tambahkan cuka, lalu aduk hingga 10-20 menit. Kemudian masukkan formulasi ke dalam wadah atau jergen. Setelah itu, sisihkan ke tempat yang lebih aman. Proses pembuatan pupuk booster pelebat buah. Alat dan bahan meliputi telur ayam, terasi, micin, air kelapa, dan toples bermulut besar. Pertama-tama, masukkan air kelapa ke dalam blender sebanyak 500 ml. Kemudian tambahkan terasi dan tambahkan telur sebanyak 1 butir. Setelah itu, tambahkan vicsin sebanyak 3 sendok makan dan blender semua bahan hingga 2 menit agar terasi hancur dan semua bahan tercampur merata. Setelah semua bahan sudah tercampur dengan merata, pindahkan adonan ke dalam toples dan tutup hingga rapat. Setelah jadi, sisihkan ke tempat yang lebih aman. Tambahkan 600 ml air laut. Setelah itu, tambahkan air biasa hingga hampir penuh. Ketika sudah penuh, angkat larutan air laut ke lahan. Lalu siramkan larutan air laut tersebut ke lahan. Cara mengolah dan mengaplikasikan pupuk GLF yang sudah jadi. Langkah pertama yaitu saring larutan GLF. Setelah disaring, angkat larutan untuk diolah dan diaplikasikan. Larutkan cairan dengan perbandingan 1:20. Sebelum diaplikasikan ke lahan, tanam beberapa botol yang sudah dilubangi bawahnya. Setelah sudah ditanami botol, siramkan larutan GLF ke lahan hingga habis. Ketika sudah habis, diamkan selama 2 malam. Setelah kurang lebih 2 malam, lahan sudah siap ditanami tanaman. Setelah sudah ditanami tanaman, tambahkan air ke dalam botol yang sudah ditanam tadi.
out of 10. I should fuck her in a bed.